Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, mahasiswa ilmu politik angkatan 2021 dengan NIM B1B221089. Pada yang terhormat Bapak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu perilaku memilih, di mana kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang bercirikan dengan demokrasi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Perilaku memilih, menurut Ramlan Surbakti, perilaku memilih itu merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan apakah memilih atau tidak dalam suatu pemilihan umum. Di sini juga bisa dikatakan golput juga bisa, karena setiap orang memiliki haknya masing-masing. Selanjutnya sejarah, kita membahas masa lalu sejarah perilaku memilih itu sendiri. Sekitar pada tahun 1944 lahir studi baru tentang pemilu yang memfokuskan pada pemilih secara individual, yang merupakan hasil penelitian Paul Lazarsfeld dan rekan-rekannya dari Bureau of Applied Social Research Columbia University pada pemilu tahun 1940 di New York. Studi ini memfokuskan pada pemilih secara individual, diikuti oleh dua pendekatan lainnya. Yang pertama adalah pendekatan berdasarkan pada demokrasi politik pada pemilu, yang pada itu tahun 1948 yang dilakukan oleh The American National Election Study, dan penelitian yang dilakukan oleh Compil, Converse, Miller, dan Stokes tahun 1960. Yang kedua ada teori demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada penelitian salah satu ahli, yaitu Anthony Down pada tahun sekitar 1957. Secara bersamaan ketiga penetapan tersebut itu menjadi tiga aliran penelitian, seperti tradisi sosiologi politik yang merupakan hasil penelitian Bureau of Applied Research di Columbia University, terus tradisi psikologis politik yang dihasilkan oleh Michigan Center for Survey, dan tradisi ekonomi politik yang dihasilkan tradisi ekonomi politik yang mulai serius untuk meneruskan konsep rasionalitas dan kepentingan pribadi untuk studi perilaku warga negaranya. Sosiologi politik atau pendekatan sosiologis ini memiliki sebuah preferensi politik, di mana preferensi politik ini dihubungkan dengan suatu karakteristik sosial dengan cara tertentu pada suatu tempat, tapi tidak di tempat lain. Sebenarnya masih di tempat tersebut, tapi tidak dihubungkan di tempat lainnya. Karena politik ini bukanlah residu yang sederhana dari kehidupan sosial, dan preferensi politik tidaklah sederhana, dan secara sosial itu sangat menentukan. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi politik. Menurut salah satu ahlinya Anthony Down sekitar tahun 1957 dalam tulisannya tentang teori demokrasi ekonomi, beliau berpandangan atau menyatakan bahwa bila individu itu bertindak rasional
Bila individu itu bertindak rasional berdasarkan pada kepentingan pribadi, hampir bisa kita pastikan kalau mereka itu akan abstain dari memilih dalam pemilu. Abstain rasional di sini itu maksudnya adalah respon yang seperti sensitif ketika keuntungan pemilih dalam memenuhi partisipasinya dibandingkan dengan ongkos partisipasinya. Pendekatan ekonomi politik ini selanjutnya ada juga ahli yang berpandangan, ahli yang kedua kalau tidak salah itu Kahneman dan Tversky, yang dimana mereka ini mengidentifikasi 4 prinsip-prinsip heuristik yang fundamental yang membawa individu untuk memfokuskan pada seperangkat informasi terbatas sehingga dapat mengambil keputusan daripada terlibat dalam analisis detail dari semua informasi yang ada. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah ketersediaan atau availability, yang kedua keterwakilan atau representativeness, yang ketiga ada penyesuaian atau adjustment, yang keempat adalah simulasi. Ada 2 faktor yang dapat dikatakan sebagai pilihan rasional dalam memilih. Yang pertama itu untuk dapat dipercaya oleh pemilih. Seberapa partai itu harus dapat dipertanggungjawabkan, itu syarat yang paling utama, dan dapat dipercaya tentunya untuk melaksanakan program-programnya sehingga perilaku partai tersebut itu merupakan arahan bagi perilaku memilih untuk memilih partai tersebut. Tentunya ini juga sebagai poin tambahan bagi partai ini untuk bisa maju dan terpilih nantinya. Dengan demikian janji-janji partai tersebut juga harus dipenuhi, jangan cuma pas kampanye aja gitu. Yang kedua adanya fenomena yang dinamakan dengan Dawkesian model. Ini adalah suatu fenomena biasa disebut safe seat, yaitu suatu fenomena ketika kedudukan yang aman yang dicari oleh seseorang bila dia memilih suatu partai politik. Selanjutnya kita beralih ke masalah psikologi politik atau pendekatannya yang secara psikologis. Salah satu teori voting dari masa psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigan Survey Research Center, mereka memakai paradigma yang lebih menekankan kepada faktor individu daripada faktor sosial. Menurut pendekatan psikologis ini atau mazhab ini, voting itu ditentukan oleh ketiga aspek, ketiga aspek yang yaitu keterikatan orang pada politik tertentu, atau istilahnya itu seperti identifikasi partai, terus ada orientasi para calon, dan yang terakhir itu orientasi pada isu-isu politik yang dimunculkan. Tentunya kita sebelum memilih pemimpin harus benar-benar tahu latar belakangnya bagaimana dan apa juga visi misi dari yang akan dijalankan oleh beliau nantinya untuk kedepannya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada identifikasi partai. Identifikasi partai ini merupakan kedekatan terhadap satu partai karena alasan-alasan tertentu yang memenuhi seperti rasa emosinya, kemudian berpengaruh juga terhadap kehendak pemilih. Menurut Campbell tahun 1960, identifikasi kepartaian adalah ikatan psikologis seseorang dengan partai politik.
tertentu secara terus-menerus tanpa perlu pengakuan legal, atau bisa disebut juga bukti-bukti yang secara formal atau secara hukumnya itu sah, bahkan tanpa diperlukan suatu catatan bahwa orang-orang tersebut itu secara konsisten mendukung partai tertentu. Pendapat ini kalau tidak salah itu pandangan dari salah satu ahli, yaitu Kristiadi, kalau tidak, tahun 1965. Selanjutnya ada juga orientasi isu, atau bisa disebut juga isu orientation, dimana di sini ada beberapa syarat. Isu itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, seorang pemilih itu menyadari keberadaan isu yang dilontarkan. Terus poin yang kedua, isu tersebut harus dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih partai tersebut. Para pemilih ini juga harus menerima posisi partai secara khusus dibanding partai atau kandidat yang lainnya. Dan poin yang terakhir di sini kita harus mengerti adalah orientasi kandidat atau kandidat orientation. Secara sederhananya, pengertian orientasi kandidat itu seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli, yaitu Ranai, bahwa pemilih itu memilih berdasarkan kualitas, bukan hanya kuantitasnya. Atau kita bisa melihat yang seperti terjadi di Indonesia ini, seperti seperti masalah yang terjadi itu, misalnya yang keluarganya DPR, terus keluarganya nanti juga menjadi pejabat politik lain. Masalah politik kekerabatan yang memang sudah kental di negara kita. Menurut Rane ini, pemilih itu memilih berdasarkan kualitas pribadi kandidat itu sebagai bagian dari afiliasi pemilih, atau berdasarkan juga pada isu-isu yang sedang hangat tersebut. Dalam penelitiannya, beliau berpandangan, dalam penelitiannya salah satu ahli yaitu Stokes itu menemukan bahwa bila isu itu sudah dianggap tidak penting dan apabila keberpihakan dukungan dari kelompok sosial merupakan hal yang stabil, isu dianggap tidak penting. Dalam penelitiannya, Stokes itu menemukan bahwa bila isu yang sudah dianggap tidak penting dan apabila keberpihakan atau dukungan dari kelompok sosial merupakan hal yang stabil, maka perubahan harus bertumpu pada suatu kandidat dari calon tersebut. Tuh. Mungkin ada juga yang pengembangan pengelompok dari Michigan. Di sini ada beberapa hal, yaitu ada sospol atau sosialisasi politik, kemudian sejarah, pemahaman akan sejarah dari politik itu sendiri. Ada juga yang namanya IPK, itu isu politik masa kini, yang harus kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat juga tentunya tahu berita-berita seperti ini. Kemudian ada juga isu seputar kandidat yang akan ditampilkan untuk mencalonkan diri. Terus mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.